Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan umat dimanapun berada, khususnya yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah SWT memberikan mereka kekuatan, kesabaran, keistiqomahan, keimanan, dan semoga Allah SWT memberikan husnul khatimah bagi yang wafat dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita pada kesempatan kali ini, dan semoga kita diberikan ilmu nafi. Dan ilmu nafi atau ilmu yang bermanfaat bukanlah sebuah retorika belaka, namun harus diperjuangkan, harus dibuktikan. Dan harus dikejar. Dan kita telah jelaskan keterangan para ulama seperti keterangan Abu Qasim rahimahullah bahwa kita tidak mungkin mendapatkan manfaat dari ilmu kita. Kita tidak mungkin mendapatkan kebaikan dan keberkahan, lalu Allah angkat derajat kita, jika kita tidak menunaikan hak ilmu. Karena hak ilmu itu adalah hal yang sangat penting. Jadi tujuan kita bukan hanya belajar, tapi tujuan kita bagaimana menunaikan hak ilmu tersebut. Dan di antara hak ilmu adalah mengamalkan ilmu itu. Dan bagaimana mengamalkan adab dengan ilmu atau adab terhadap ilmu. Ada ucapan menarik dan patut kita renungkan dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau menyampaikan begini, hadirin sekalian. Idza ra'aitum talibal ilmi yatlubu ziyadata minal ilmi dunal amal
fala tu'allimuh. Apabila Anda melihat ada penuntut ilmu semangat dalam belajar, datang ke kajian A, kajian B, kajian C, ada ustadz ini hadir, ikut ini, ikut itu, gimana ilmunya nambah? Dunal amal. Tapi orang ini tidak mengamalkan atau tidak semangat mengamalkan ilmunya. Jadi semangat datang ke kajian, semangat baca, tapi nggak semangat beramal. Apa kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri? Fala tu'allimu, jangan ajarkan orang tersebut. Gitu. Jangan ajarkan orang tersebut. Fa inna man lam ya'mal bi ilmihi kasyajaril hamdha. Karena orang yang tidak mengamalkan ilmunya, artinya nggak berusaha mengamalkan ilmunya. Kalau berusaha tapi banyak kekurangan, banyak khilaf, berusaha mengamalkan jatuh lagi, berusaha mengamalkan jatuh lagi, itu mah kita semua hadirin. Gitu. Nggak ada orang yang langsung jago tuh, nggak ada. Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Tapi yang jadi masalah adalah nggak semangat mengamalkan. Bahkan kalau dikasih masukan ngejawab gitu. Tapi ada kajian ke sini datang, ada kajian ke sini datang, ada kajian ke sini datang, tapi nggak semangat mengamalkan. Lisannya nggak ada perubahan, sikapnya nggak ada perubahan. Jangan diajarkan. Orang kayak gitu, bukan kata saya ya. Ini jangan bilang kata saya loh. Ini langsung berhadapan aja sama Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, nama besar hadirin. Jangan diajarkan. Karena orang yang belajar tidak diamalkan, itu seperti pohon handol. Pohon yang pahit. Kullama zdada rayyan bil ma'i zdada marara. Setiap dikasih air lalu tumbuh tambah pahit itu pohon gitu. Jadi maksud saya orang yang hanya hobi datang ke kajian tapi nggak berusaha mengamalkan, semakin banyak ilmunya semakin ngeselin tuh orang gitu. Kok tuh ngangguk-ngangguk sih? Nah, sebenarnya ingat diri sendiri sih Pak Ustadz. Kok diri ini semakin mengesalkan gitu, ngeselin. Kan jangan nginget orang lah gitu. Nah ini penyakit kita seringkali. Kita kalau dengar kayak gini-gini tuh diingat teman kita. Iya kayak si dia tuh. Loh kenapa nggak bilang kayak saya gitu loh. Itu penyakit tuh. Makanya kan Imam Malik mengatakan dan sebagian ulama mengatakan kuntu ata'allamu li nafsi. Saya ini belajar buat mengkoreksi diri. Bukan ditembakkan ke orang lain. Kita nih gimana? Kita lanjutkan. Ini mind blowing benar deh hadirin. Makanya pentingnya kita belajar langsung dari ulama-ulama klasik. Ilmu mereka luar biasa hadirin. Dan pelajari sudut pandang, cara berpikir, paradigmanya. Itu benar-benar out of the box kalau kita lihat mainstream pada hari ini. Kita simak. Wa idza ra'aitumuhu yakhlit fi mat'amihi wa mashrabihi wa malbasihi. Dan kalau Anda atau kalian memperhatikan orang ini yang hobi belajar tapi nggak hobi mengamalkan. Yakhlit fi mat'amihi wa mashrabihi wa malbasihi. Dia menggabungkan antara makanan yang halal, makanan yang haram. Menggabungkan, mengcombine antara minuman yang halal, minuman yang haram. Lalu dia mengcombine pakaian yang halal, pakaian yang haram. Artinya dia bukan hanya makan makanan yang halal, makanan yang haram pun disikat juga sama dia. Dia bukan hanya minum minuman yang halal, jadi bukan hanya minum teh, wedang jahe, terus kencur, enggak. Sampai
yang apa namanya yang nggak jelas tuh disikat juga sama dia. Dia ambil uang halal, dia makan uang haram. Pokoknya hidupnya ya nyampur aja udah. Dicampurin tuh halal haram sama dia. Itu maksudnya. Wala yatawarra, dan dia tidak wara, dia tidak jaga diri dari maksiat. Ingat, bukan tidak terjatuh dalam maksiat ya. Semua kita terjatuh dalam maksiat, hadirin. Kullu bani Adam khata'. Tapi ada upaya untuk menjaga. Walaupun khilaf, walaupun lupa dan seterusnya. Tapi ini orang nggak ngejaga dirinya, nggak ngejaga udah. Fakufu anta, ini lihat. Ini mind blowingnya. Fakufu an ta'limihi. Jangan ajarkan orang tersebut, gitu. Di ban aja kalau bahasa kita, di ban orang kayak gitu. Kenapa? Ini menarik. Kenapa coba? Coba kenapa? Apa? Siapa yang tahu? Siapa yang udah pernah dapat bocoran dari beliau? Apa tahu? Kenapa? Kenapa jangan diajarkan orang kayak gini? Apa? Nggak berguna juga. Ya, kasih aja, biar berguna. Lihat, apakah karena marah atau kesel, nyebelin, punya murid kayak gini nyebelin nggak? Nggak ya? Kalau punya istri diajarin kan nggak diamalkan, nyebelin nggak? Oh, nyebelin. Kalau murid nggak. Kalau istri nyebelin tuh masa. Ibu-ibu kalau punya suami hobinya datang kajian tapi nggak diamalin, nyebelin nggak ibu-ibu? Oh, Masya Allah, semangat ibu-ibu, semangat. Tenang, jangan emosi. Kita lihat bagaimana ulama mengajak kita membangun cara berpikir. Fakufu an ta'limihi takhfifan lil hujjati alaihi goda. Takhfifan lil hujjati alaihi godan. Jangan ajarkan murid kayak gini. Kenapa? Agar meringankan hujah dia di hari kiamat nanti. Jadi dalam bentuk kasih sayang. Ngerti gak nih hadirin? Kita sayang sama dia. Kalau semakin diajarkan, dan semakin diajarkan dan nggak diamalin, maka gap antara ilmu dan amal semakin jauh. Sedangkan pada hari kiamat nanti, pertanyaan tentang ilmu ada berapa? Ada 2 dalam hadis Tirmidzi. Wa an ilmihi madza amila bih. Dia akan ditanya tentang ilmunya dan bagaimana dia mengamalkan ilmu tersebut. 2 pertanyaannya. Kita bukan hanya ditanya tentang ngaji apa enggak. Kita akan ditanya, ngaji apa enggak? Terus apa yang sudah Anda amalkan dari pengajaran Anda? Kalau orang nggak ngamalin, maka dia akan punya masalah besar ketika Allah tanya apa yang sudah diamalkan. Karena Allah minta itu berjalan dengan paralel. Apa yang sudah Anda apa yang sudah Anda pelajari dan apa yang sudah diamalkan. Maka sebagai bentuk sayang sama orang ini, jangan diajarin. Jangan diajarin. Biar gak berantakan dia, gak semakin berantakan di hari kiamat. Gak semakin berantakan di hari kiamat. Hadirin Allah muliakan. Lihat bagaimana sudut pandang para ulama. Jadi bukannya marah, bukannya kesel, enggak. Tapi justru sayang sama nih anak. Oh, dia jangan diamalin sampai dia berusaha ngamalin. Karena nanti jadi hujah saja. Jadi bumerang pada hari kiamat. Dan lihat bagaimana karakter dunia ilmu. Ilmu itu bukan jago-jagoan hadirin. Bukan hebat-hebatan. Bukan senior-senioran semata karena datang kajian A, kajian B. Bukan. Ilmu itu keselarasan antara ilmu dan amal.
dan bagaimana berusaha untuk membuat gap itu tidak jomplang, membuat jarak antara ilmu kita dan amal kita terus kompetitif, terus dekat gitu. Itu PR kita. Bagaimana kita menjaga lisan, menjaga sikap, menjaga ibadah, menjaga kehusyuan. Dan kalau kita bisa itu, dengan taufik Allah, maka ilmu kita biidznillah akan bermanfaat. Dan sekali lagi kita diberikan sekali lagi ilmu besar gitu, wake up call dari para ulama kita. Dan ini mahal, makanya pentingnya belajar dari generasi terbaik, khususnya tentang konsep ilmu, konsep kehidupan. Itu karena konsep mereka tuh beda memang, dan mewah gitu. Ini kan mewah hadirin, dan jarang, nggak susah kita temukan. Dan kita pun kalau kita nggak baca keterangan mereka, nggak kepikiran juga, nggak kepikiran kita. Yang penting kalau kita nggak baca konsep mereka, yang penting udah ngajar aja, udah penting baca segala macam. Al ilmu laisa kathrata riwayah, kata para ulama. Ilmu itu bukan banyaknya periwayatan semata, bukan banyaknya wawasan, bukan banyaknya menyampaikan atau banyaknya mendengar. Al ilmu khasyah. Ilmu itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu alat kontrol agar kita berjalan sesuai dengan do's and don'ts. Perintah dan larangan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, yang Allah Subhanahu wa taala gariskan dengan segala keterbatasan. Pasti kita banyak kekurangan. Makanya kita mulai dari diri kita, bukan hobi ini kan orang lain. Dan kita jangan pernah sekali mengklaim bahwa kita sempurna atau kita perfect atau kita ini, enggak. Justru kita paling butuh konsep seperti ini. Dan kita husnudzon kepada pihak lain. Dan ini menunjukkan bahwa sudah semangat datang ke kajian adalah sikap yang harus diapresiasi, tapi bukan berarti PR itu sudah berhasil kita tuntaskan. Pertanyaan berikutnya, sudahkah kita memperjuangkan pengamalannya? Sudahkah kita berusaha mengamalkan? Kita bahas tentang ghibah misalnya. Kemarin kita bahas tentang kebohongan. Sudahkah kita menjaga diri dari kebohongan? Dan terus demikian. Dan dengan demikianlah ilmu kita akan bermanfaat. Kalau enggak. Jadi sebuah hal yang sangat benar. Makanya para ulama mengatakan kalau Anda ngeliat orang yang hobi belajar dan enggak ngamalin, jangan diajarkan orang kayak gitu. Kesian dia. Jadi bukan benci, kesian dia. Nanti semakin berat tanggung jawabannya di akhirat. Tapi kalau dia berusaha mengamalkan, ajarkan terus. Karena dia akan melejit. Karena ilmu dan amal begitu dipadukan dan terus berjalan seiring dengan usia dan umur, itu luar biasa. Itu akan melahirkan ketakwaan, itu akan melahirkan kesolehan, itu akan melahirkan kematangan, itu akan melahirkan kedewasaan, itu akan menghadirkan kewalian. Lalu Allah berikan pertolongan, Allah berikan keberkahan, Allah akan mudahkan. Dan itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan itu yang perlu kita renungkan. Jadi sekali lagi itu perlunya kita baca keterangan para ulama klasik dan bukan dari pemikiran kita semata. Al-khairu fittiba'i man salaf, kata para ulama. Kebaikan itu dengan mengikuti generasi terbaik, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in.
Imam Malik mengatakan malam yakun yauma idzin dina la yakunul yauma dina. Sesuatu yang bukan agama di masa sahabat, maka bukan agama di masa ini. Itu poinnya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Kita akan kembali ke pembahasan kita, kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim karya Al-Allamah Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala. Dan kita sedang menjelaskan bahwa salah satu hak ilmu adalah ketika kita belajar, hadirin, kita bukan hanya menyiapkan alat tulis, kita bukan hanya menyiapkan faktor fisik. Kalau ke kajian kita bukan hanya menyiapkan kendaraan atau ongkos transportasi atau menyiapkan logistik gitu loh. Ada banyak orang kalau kajian, wow, bekal udah siap, rantang siap, terus nanti janjian ngerujak bareng di kajian. Wah, ada itu. Atau macam-macam lah. Tapi kita juga harus mempersiapkan hati kita, itu poin. Kita harus mempersiapkan hati kita. Dan kita harus bersihkan hati kita dari virus-virus hati. Kita harus bersihkan hati kita dari virus-virus hati. Dan di antara virus hati adalah kebohongan. Kebohongan, hadirin sekalian. Kebohongan itu bisa merusak. Sebaiknya kejujuran adalah pondasi. Sebagaimana kaidah para ulama, anna-sidqa ruknun yaqumu alaihi tauhidullah. Kejujuran adalah pondasi dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Allamah Ibnu Qayyim dalam Nuniyahnya beliau mengatakan was-sidq wal ikhlasu rukna dzalika tauhidi ka ruknaini lil bunyani. Jadi kata beliau was-sidq wat tauhid was-sidq wal ikhlasu rukna dzalika tauhidi ka ruknaini lil bunyani. Kejujuran dan keikhlasan adalah dua rukun bagi tauhid, ka ruknaini lil bunyani. Sebagaimana dua pondasi bagi sebuah bangunan. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau tauhid kita mau benar, maka kita harus punya dua ini, as-sidq dan al-ikhlas. Kejujuran dan keikhlasan. Kejujuran dan keikhlasan. Itulah rukun dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya begitu kejujuran ini goyah dan kita suka berbohong, maka ilmu kita tidak akan bermanfaat. Lihat bagaimana Allah berfirman tentang orang-orang munafik dalam surat Munafiqun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Jika datang kepada engkau orang-orang munafik dan mereka menyampaikan, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Mereka bersyahadat hadirin.
Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Dan Allah menyaksikan sesungguhnya orang-orang munafik pembohong, hadirin, pembohong. Pembohong. Jadi hadirin Allah muliakan. Lihat bagaimana Allah langsung menolak persaksian orang-orang munafik dan mengatakan persaksian mereka bohong. Dan bohong kita tahu jima'un nifaq, inti dari kemunafikan itu adalah kebohongan. Dan itu yang membuat ilmunya orang munafik itu nggak ada gunanya. Bayangkan hadirin. Padahal mereka bukan hanya ikut kajian Nabi SAW, mereka hidup satu kota dengan Rasulullah SAW. Bahkan gembong mereka dilibatkan rapat dengan Nabi SAW. Bayangkan. Abdullah bin Ubay bin Salul. Gitu. Abdullah bin Ubay bin Salul, bayangkan di perang Uhud itu masih bisa mengemukakan ketidaksetujuan beliau atau dia ketika ada opsi perang di luar kota Madinah. Gak setuju dia. Artinya dilibatkan dan gak ada manfaatnya. Bayangkan, terlibat satu forum dengan Nabi SAW, satu forum dengan Nabi kita SAW, gak ada gunanya sama sekali. Kenapa? Bohong, gak jujur, tidak jujur. Jadi kalau hidup bersama Nabi SAW, satu forum dengan Nabi SAW, tidak memberikan manfaat sama sekali ke Abdullah bin Ubay bin Salul, tidak memberikan ilmu nafi kepada beliau, kepada dia. Kenapa? Karena ketidakjujurannya. Lalu mungkinkah ketidakjujuran kita bisa memberikan atau bisa membuat ilmu kita bermanfaat? Pernah hidup bersama Nabi SAW? Enggak pernah. Pernah satu forum dengan beliau SAW? Enggak pernah. Jadi enggak mungkin, hadirin sekalian. Maka ini yang perlu kita camkan. Makanya pentingnya menjaga kejujuran. Dan ini asas. Ini adalah asas yang harus kita evaluasi terus. Karena begitu nggak jujur, maka kita akan jatuh ke dalam masalah besar. Hadirin Allah muliakan. Dan inilah kunci Allah akan wujudkan cita-cita kita. Sebagaimana hadis yang harus kita catat bersama-sama. Dan saya ingin ini hadis menjadi salah satu oleh-oleh penting di pertemuan kita kali ini. Ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, "Intasduqillaha yasdukka." Jika engkau jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Intasduqillah yasdukka. Hadis yang dikeluarkan Imam Nasai. Ini, jadikan ini kaidah kehidupan kita. Kalau kita jujur, Allah akan wujudkan keinginan kita. Allah akan wujudkan cita-cita kita. Makanya jangan seluruh konsentrasi kita fokus ke masalah teknis. Begitu gagal, apa masalah teknis yang kurang? Anggap aja masalah teknis berhasil kita
penuhi. Kita nggak jujur, Allah nggak kasih. Dan kalaupun Allah kasih, istidraj. Istidraj hadir. Na'udzubillah. Hadirin Allah muliakan. Ternyata kalimat indah ini memiliki cerita. Anna rajulan minal Arab jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seseorang dari Arab Badui atau orang Arab yang hidup di jauh dari peradaban, jauh dari perkotaan, jauh dari kehidupan perkotaan, itu datang kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu orang ini datang, fa'amana bihi wattaba'ah. Orang ini, beliau ini langsung beriman dan mengikuti Rasulullah SAW. Dan orang Badui itu unik-unik hadirin. Orang Arab Badui itu unik-unik. Ada kepolosan di sana, ada kebersahajaan di sana, dan ada keunikan dan macam-macam. Makanya kan yang ingat yang pipis di masjid, itu orang di antara orang Arab mereka itu, gitu. Tapi ya itu, makanya kan sebagian para sahabat senang kalau ada Arab Badui, karena mereka dengan kepolosannya akan bicara tentang hal yang bagi banyak para sahabat gak enak gitu disampaikan. Tapi bagi mereka, kalau bagi itu polos saja ngobrol. Dan nanti dijawab sama Nabi SAW. Dan jawabannya itu biasa, bukan banyak ya, jawaban itu selalu bermanfaat. Makanya para sahabat senang kalau ada Arab Badui datang. Nah, ini salah satu contoh cerita mereka. Salah seorang datang ke Nabi SAW, lalu langsung beriman, lalu mengikuti Rasulullah SAW. Thumma qal wahajiru ma'ak. Aku berhijrah bersama engkau. Fa'awsa bihi Nabi SAW ba'da ashabi. Maka Nabi SAW memberikan wasiat kepada sebagian sahabat beliau terhadap orang ini. Falamma kanat ghazwatu ghanaman Nabi SAW sabiyin. Lalu setelah kejadian itu gak berapa lama ada ghazwah, ada pertempuran. Lalu Nabi SAW mendapatkan ghanimah. Ghanimah adalah harta dari peperangan. Faqasama wa qasama lahu. Lalu Nabi SAW membagi-bagikan. Dan salah satu yang Nabi SAW kasih adalah orang ini. Fa'atama qasama lahu. Wa kana yar'a dhahrahum falamma ja'a dafa'uhu ilaih faqala ma hadha. Salah satu yang dikasih adalah orang ini. Lalu bagiannya itu diberikanlah kepada beliau. Begitu diberikan, orang ini nanya, Arab Badui, ma hadha, ini uang apa ya? Gitu. Nah itu Arab Badui itu polos-polos. Kalau antum dikasih uang sama sahabat Nabi SAW, gimana? Masih tabayun apa terima aja? Ya terima aja lah, ngapain tabayun lagi lah. Sahabat yakin lah, halalan thayyibah lah. Ini nanya dulu, mahadha, ini apa ya kata Arab Badui ini? Qalu qasamahu laka Nabi SAW. Oh ini bagianmu yang sudah dipisahkan oleh Rasulullah SAW. Dan sahabat-sahabat bawa nama Nabi SAW. Ini bagianmu yang sudah dipisahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau hadirin di posisi Arab Badui gimana kira-kira? Oh, Masya Allah.
Nabi, ini dari Nabi SAW. Masya Allah. Jazakallah khairan, salaman, baik. Salam buat Nabi SAW ya. Udah pulang deh. Kalau yang jomblo kawin udah pakai tuh duit, misalnya gitu. Wah, seneng udah. Arab Baduy ini bukannya belanja, bukannya gunain buat walimahan atau mau kawin atau mahar, justru bawa tuh uang datang ke Nabi SAW. Emang unik emang. Mereka tuh unik hadirin. Baik tapi unik. Datanglah ke Nabi SAW. Fa'akhadahu faja'a bihi ilan Nabi. Diambil uangnya dan datang ke Nabi kita SAW. Faqala mahadha. Nanya lagi, ya Rasulullah SAW, ini apa ya? Nanya lagi gitu loh. Ini uang apa ya Rasul? Lalu kata Nabi SAW, qasamtuhu lak, ini adalah bagianmu, aku udah pisahkan buat kamu gitu. Bayangkan Nabi SAW. Dan lihat bagaimana Nabi kita SAW masih punya waktu ngeladenin berbagai macam tipe orang. Dan ini unik kan gitu loh. Tetap aja diladenin sama Nabi SAW. Masya Allah Nabi kita SAW tuh gak bisa kita tuh kayak beliau tuh SAW. Tapi kita bisa berusaha semampu kita. Gimana coba punya akhlak, ngatur waktu, terus ketemu semua berbagai macam orang. Tapi SAW mengatakan ini bagian untuk kamu. Apa jawab orang Baduy ini? Ma'ala hada taba'tuka. Ya Rasul SAW. Bukan untuk ini aku mengikuti engkau. Masya Allah. Lihat itu ya. Masya Allah. Dan Arab Baduy secara umum bukan orang kaya hadirin. Bukan orang kaya. Tapi lihat mentalitas. Dan lihat jujur coba kita. Kita nih hijrah. Nyari fulus atau nyari akhirat. Bukan berarti setelah hijrah nggak boleh kaya, silakan kaya. Tapi apa tujuan kita? Dan apakah setelah hijrah lalu kita nggak punya uang, kita kembali ke masa-masa kelam dulu dengan alasan hidup itu berat? Sedangkan lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW. Ya Rasulullah, bukan untuk ini aku mengikuti engkau. Bukan untuk ini aku berjuang bersama engkau. Berhenti sampai masih koma jadi. Walakinni ittaba'tuka ala an urma ilaha huna wa asyara ila halqihi bisahmin fa'amuta fa'adkhulal jannah. Kata beliau, saya mengikuti engkau ya Rasulullah SAW dan saya berjuang bersama engkau. Tujuannya adalah agar ketika saya berjuang maka tombak musuh itu masuk ke leher depan saya dan tembus ke belakang. Lalu saya wafat dan saya masuk surga. Allahu Akbar. Luar biasa. Ini generasi yang kata Allah SWT, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ini level Arab Baduinya. Kita belum bicara level Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Nama-nama besar. Ini Arab Baduy. Bukan untuk ini. Padahal halal. Nabi SAW yang ngasih, masa haram? Nabi SAW yang kasih, masa syubhat? Enggak mungkin lah syubhat. Tapi ya itulah keunikan Arab Baduy. Pokoknya mereka punya pemikiran sendiri, tapi nggak haram gitu loh. Nggak haram, boleh aja. Kan boleh nolak kan nggak ada. Boleh. Lalu aku wafat dan aku masuk surga. Apa respon Rasulullah SAW? Lihat. Kalau hadirin sebagai bos atau pemimpin, lalu kasih hadiah buat tim atau bawahan, lalu dikembalikan, lalu kata bawahan kita, bukan untuk ini aku ingat engkau bos. Kira-kira
respon sebagai bos apa hadirin? Hah? Aku mau nangis duluan lah Pak Ustadz lah, terharu biru lah. Gimana respon hadirin kalau di posisi Nabi SAW? Hah? Gimana? Gak pernah? Gak pernah bu? Ya, dia khianati terus dari dulu. Jadi gak pernah punya bawaan yang setia. Semua bawaannya pragmatis, cari fulus segala macam bla bla bla. Lihat Nabi SAW, lihat orang-orang yang mengikuti Nabi SAW. Mungkin mereka gak punya uang, tapi mereka punya kesetiaan. Mereka punya cinta. Mereka punya loyalitas. Sedangkan kita, mungkin kita dikelilingi orang yang punya uang atau punya ini. Tapi pertanyaan, adakah kesetiaan di tengah-tengah mereka? Adakah cinta yang tulus? Itu yang pertama. Kadang-kadang kita bangga punya, kenal A, kenal B, kenal C, kenal orang yang punya banyak uang. Tapi kalau kita lihat, apakah mereka benar-benar mencintai kita? Apakah mereka benar-benar setia dengan kita? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu kan para sahabat, Pak Nabi SAW. Lihat sahabat Nabi SAW ada yang miskin segala macam, gak punya apa. Tapi kesetiaannya hadir. Dikembalikan itu. Dan lihat bagaimana respon Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW tidak tenggelam dalam euforia. Nabi SAW tidak, ini baru anak buah saya. Gitu mas bro, kalau jadi timnya begini, oke. 2 jempol. Nabi SAW mengatakan apa? Intas dukillaha yasdukka. Jika kamu jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita itu. Lihat Nabi SAW. Kalau kamu jujur, Allah akan wujudkan. Falabitu qalilan. Udah, berhenti di situ. Dan lihat Badui, nggak bicara lagi. Nggak kasih janji-janji macam-macam, enggak udah. Dengar dapat Nabi SAW, intas dukillah yasduka, jika anda jujur, Allah akan wujudkan. Udah, selesai. Percakapan selesai. Falabithu qalilan, lalu setelah beberapa lama, thumma nahadu fi qitalil adu, terjadi pertempuran kembali. Setelah selesai, fa'utiya bihi Nabi SAW. Yuhmal. Lalu setelah pertempuran selesai, ada jenazah yang dibawa oleh para sahabat. Dibawa oleh para sahabat. Qad asabahu sahmun haitsu asyar. Kondisi jenazah tersebut terkena tombak atau anak panah musuh di leher, tembus ke belakang. Di saat itu Nabi SAW mengingat pembicaraan beliau dengan seorang Arab Badui. Karena yang beliau saksikan di depan mata beliau adalah harapan sang Badui atau sang Arab Badui tersebut. Lalu apa kata Nabi SAW? Ahuwahu. Ini orang yang dulu bicara dengan saya. Benar kan orang ini? Ini orang yang menyampaikan saya yang balikan uang gonima lalu bilang bukan untuk ini aku berjuang bersama engkau, tapi aku berharap anak panah atau tombak tembus ke leher depanku sampai ke belakang. Ini orang itu kan? Qalu na'am. Lalu para sahabat mengatakan, ya ini Arab Badui yang dulu bicara dengan kau, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi SAW? Jadikan kalimat berikut ini oleh-oleh kita juga pada sore hari ini. Sadaqallah fasadaqah. Dia telah buktikan kejujurannya kepada Allah. Dia jujur kepada Allah. Dan Allah telah wujudkan mimpi dan cita-citanya. Thumma kafanahu Nabi SAW fi jabbatin Nabi. Lalu Nabi SAW mengkafani orang itu. Nabi turun tangan langsung. Allahu Akbar. Mengkafani beliau. Dengan jubah beliau. Kain kafannya jubahnya Nabi SAW. Lalu beliau kedepankan, lalu beliau mensolati orang tersebut. Lalu di dalam
sholat jenazahnya, Nabi SAW berdoa, simak, Allahumma, ya Allah, hadza abduka, ini hambamu ya Allah. Ini sosok orang yang saya sholat, ini hambamu. Kharaja muhajiran fi sabilik. Ia keluar dari kampung halamannya, berhijrah di jalanmu. Faqutila syahidan. Lalu beliau wafat syahid. Ana syahidun ala dhalik. Dan aku saksinya terhadap beliau ini. Saya yang jadi saksi Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat syahid dan saya saksinya. Sallallahu alaihi wasallam. In tasdukillah yasdukka. Jika kita jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Lihat Nabi kita, Nabiur Rahmah. Lihat. Beliau pasang badan. Saya saksinya. Saksinya bukan A, bukan B, bukan C. Saya saksinya. Beliau jujur dalam masalah ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Kita lanjutkan pada salat maghrib insyaallah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini harus jadi oleh-oleh kita. Intasdukillaha yasdukka. Jika kita jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Sadaqallah fasadaqah. Orang ini telah jujur kepada Allah, maka Allah wujudkan cita-cita dia. Dan ingat, Arab Badui ini punya cita-cita yang sangat spesifik. Bukan hanya ingin husnul khotimah, bukan hanya ingin menjadi syahid, tapi caranya sangat spesifik. Saya ingin tombak musuh masuk dari leher depan dan tembus ke belakang. Dan Allah wujudkan secara spesifik sesuai yang dia inginkan. Jadi apa yang sulit bagi Allah? Allah ala kulli syai'in qadir. Yang jadi masalah bukan di sisi Allahnya. Yang jadi masalah kita kurang jujur kepada Allah. Kita kurang menjaga kejujuran. Kita masih suka bohong. Masih suka nggak jujur. Itu yang membuat kita terhalang dari mimpi-mimpi kita dan cita-cita kita. Itu yang harus ditanamkan bersama-sama dan harus dipertahankan kalau kita sudah bisa. Jangan pernah lupa bahwa teknis itu penting, tapi kejujuran itu jauh lebih penting. Makanya kaidah para ulama, inna sidqa manjah. Sesungguhnya kejujuran adalah keselamatan. Mau selamat, Anda harus jujur. Itu kaidah yang sangat mahal dari para ulama kita. Jadi sekali lagi, intasdukillaha yasdukka. Jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Selalu ini dijadikan kaidah mahal dalam kehidupan kita. Harus jujur dan harus dijaga kejujurannya. Makanya hadirin Allah muliakan, masih ingat hadis tentang 3 orang yang terperangkap di gua lalu tertutup oleh batu, lalu batu itu bergeser melalui tawasul dari 3 orang tersebut. Masih ingat hadis tersebut? Masih ingat apa yang dikatakan Nabi SAW tentang atau cerita dalam hadis tersebut, hadis Sahih Bukhari? Dijelaskan dalam hadis itu, innahu wallahi ya haula la yunjikum illa sidqu. Sesungguhnya demi Allah, wahai kalian semua, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dalam kondisi seperti ini kecuali kejujuran. Kejujuran. Artinya Allah nggak akan selamatkan kita kecuali dengan jalan yang bernama kejujuran.
Maka sebelum evaluasi A, evaluasi B, evaluasi C, evaluasi dulu kejujuran kita. Sebelum kita mengevaluasi istri, sebelum istri mengevaluasi suami, evaluasi dulu kejujuran kita. Sebelum kita sebagai orang tua mengevaluasi anak, evaluasi dulu kejujuran kita. Sebelum kita mengevaluasi orang tua atau mertua kita, evaluasi dulu kejujuran kita. Sebelum kita mengevaluasi kinerja tim kita atau anak buah kita, employees kita, evaluasi dulu kejujuran kita. Gak ada yang menyelamatkan kita kecuali kejujuran. Artinya Allah tidak akan menyelamatkan kita kecuali kejujuran. Dan Nabi SAW bersabda, intas dukillah yasdukka. Jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Dan Allah tidak pernah kesulitan untuk itu. Wadzalika 'alallahi yasir. Bagi Allah itu mudah. Wallahu ghalibun ala amri. Allah itu menguasai seluruh perkara. Dan gak ada yang bisa mengalahkan Allah kalau Allah sudah ingin membantu kita. Ini yang harus kita yakini. Dan di sini tujuan kita belajar bukan hanya mengerti, tapi menambah keyakinan tapi juga menambah keyakinan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan atas perhatiannya dan hati-hati di jalan, dan minta pertolongan kepada Allah dan banyak doa semoga Allah terima amal ibadah kita dan semoga Allah menjaga jamaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Saya selalu ingin pergi ke Tanah Suci, ke Mekah, lihat Ka'bah, ziarah kota kelahiran Nabi SAW. Tapi saya cuma bisa berharap dan berdoa, karena secara kondisi dan logika rasanya jauh dari mungkin untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Seumur hidup saya sampai saat ini, kemampuan saya ya hanya cuma bisa berkhidmat kepada pondok yang menjadi tempat saya menuntut ilmu dan menghafal Al-Quran. Saya di pondok sejak saya umur 9 tahun. Waktu itu buat saya baca Iqra itu susah sekali, khususnya malam hari, karena saya tidak biasa lihat lampu listrik. Karena selama di kampung kalau malam belum ada lampu, jadi mata saya sering kesilauan dan jadi perih kalau lihat lampu listrik. Belum lagi waktu itu kangen orang tua di kampung. Ayah ibu tinggal jauh di seberang pulau. Bisa 3-5 jam perjalanan darat dan naik kapal nyebrang laut. Selepas selesai pendidikan di pondok, sampai waktu itu pun saya masih tidak tahu bagaimana caranya bisa ke Tanah Suci. Saya cuma mengerti pengabdian dan berkhidmat pada ilmu. Tugas demi tugas dari guru saya untuk mengajar di pondok dijalani. Sampai di 2023 Allah pertemukan saya dengan seorang syekh yang masyhur dari Jeddah, Arab Saudi. Di kesempatan itu, saya mendapatkan tugas dari guru saya untuk membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Selesai tilawah saya bacakan, tanpa diduga-duga, Syekh memberikan hadiah yang saya impikan sejak kecil, yaitu umrah bersama ibu saya. Saya tidak bisa berbuat banyak, kecuali bersyukur banyak-banyak kepada Allah. Demikianlah bagaimana cara Allah mengundang para hambanya ke Baitullah bagi yang beriman pada firman-firman-Nya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini. Hadis riwayat Muslim. Sampaikan dukungan terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600 1382 7500 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.